Dikira lumba-lumba ini sedang atraksi menyambut para wisatawan, padahal sebenarnya lumba-lumba ini sedang diserang ular dari dalam laut. Jadi ceritanya ada sebuah kapal wisata yang sedang berlayar di tengah pulau. Lalu tiba-tiba ada benda besar yang menyenggol kapal mereka. Kapal mereka pun oleng. Seorang anak kecil tak sengaja melihat bayangan hitam melintas di bawah kapal mereka. Lalu guncangan besar pun kembali terjadi. Kali ini kapal itu sudah hampir tenggelam. Beberapa orang terperosok lalu jatuh ke dalam laut. Sebagian dari mereka tak sempat mengambil pelampung dan banyak yang tenggelam. Singkat cerita, beberapa jam kemudian seorang pria tersadar bersama dengan rekan-rekan lainnya. Mereka sudah terdampar di sebuah pulau. Ternyata separuh dari mereka sudah menyelamatkan diri di atas bebatuan. Namun orang-orang yang di dekat bebatuan itu tak sadar jika di dekat batu itu ada batu lain yang sedang bergerak. Gerak batu itu semakin cepat dan mereka pun belum sadar kalau ternyata batu itu adalah monster ular yang ukurannya sangat besar. Ular itu terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh seperti mendapat rezeki nomplok. Bangun tidur dapat cemilan lezat. Ular itu langsung melahap orang-orang ini satu persatu. Saking senangnya si ular sampai membuat makanannya terpelanting ke sana kemari. Wah, kebayang ya enaknya. Lapar bangun tidur langsung dapat makanan lezat. Seorang gadis kecil yang tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa lolos dari amukan ular monster yang sedang lapar ini. Usai melahap beberapa orang, ular ini kabur masuk ke dalam hutan. Tinggallah ayah si bocil itu menangis karena kehilangan anak satu-satunya. Sebagian orang yang tersisa mencoba menggunakan ponsel untuk meminta bantuan, tapi tak ada sinyal. Tiba-tiba ada benda aneh lagi yang menarik orang-orang itu satu persatu. Benda itu sangat lembut dan lentur, tapi cengkramannya sangat kuat. Bagaimana ya perjuangan mereka bertahan di tengah pulau seperti itu? Dan ternyata nih ya, orang-orang yang ditelan oleh si ular bukannya dimakan, malah dimuntahkan lagi. Mereka dikumpulkan di satu tempat seperti goa. Sepertinya itu adalah tempat ular bersembunyi. Di antara tumpukan manusia itu ada satu orang yang masih hidup. Kapten ini pun bergegas untuk mencari jalan keluar, tapi tak bisa karena goa itu terlalu dalam dan sulit bagi mereka untuk memanjat keluar. Akhirnya dengan menggunakan alat seadanya, mereka mencoba untuk mencari jalan keluar, tapi mereka malah menemukan beberapa telur ular yang ukurannya sangat besar. Sepertinya telur ular itu sudah hampir menetas. Karena sangat penasaran, akhirnya si paman botak ini memukul telur ular dengan menggunakan batu. Lalu telur itu pun mulai bergerak. Mereka semua panik melihat bagian telur itu mulai retak dan muncullah baby ular yang sangat lucu dan menggemaskan. Karena khawatir induknya datang, orang-orang ini kemudian segera bersembunyi di balik batu. Sementara si baby ular mulai melata keluar dari cangkang telur. Emang dasarnya rejekian, baru menetas, baby ular yang garang ini langsung menemukan makanan pertamanya yang sudah disediakan oleh induknya. Sementara induknya sedang jalan-jalan keliling pulau dan ia pun bertemu dengan seorang pria. Ular ini langsung melilit pria itu, tapi pria ini mengelak saat hendak dicaplok dan ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Begitu terbangun dari mimpi buruknya, pria ini malah dikejutkan dengan adanya ranting pohon yang bergerak begitu cepat. Ranting pohon itu mengikat teman-teman mereka, lalu menarik tubuh mereka masuk ke dalam akar pohon. Teman-teman mereka pun tak tinggal diam, langsung saja menembang akar-akar pohon itu agar tidak menarik mereka. Berkat kerjasama yang baik, akhirnya mereka pun bisa selamat. Namun ada satu orang yang tidak berhasil diselamatkan. Pria itu tewas kehabisan nafas karena terus dicekik oleh akar pohon aneh. Di lain tempat, alat pria ini mendeteksi bahwa putrinya masih hidup dan berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun bergegas untuk mempersiapkan diri, membawa senjata yang terbuat dari kayu untuk menghadapi kesulitan di perjalanan. Sementara itu, seorang pemuda yang kelaparan bermaksud mencari makanan di pinggir sungai, tapi pemuda ini malah diserang oleh ikan aneh. Begitu ikan ini berhasil dibuang ke sungai, masalah bukannya selesai, malah datang lagi banyak sekali ikan monsternya. Cowok ini kabur nemui teman-temannya. Jumlah ikan terbang itu semakin banyak dan menyerang mereka semua. Ikan itu ganas sekali, sangat agresif menghisap darah. Jumlah ikan itu terus bertambah dan berterbangan menyerang mereka. 5 orang ini pun kejar-kejaran dengan si ikan monster. Tapi beberapa saat kemudian semua ikan-ikan itu mati dan berjatuhan ke atas tanah. Mungkin karena kelamaan di darat, jadi si ikan itu kehabisan nafas. Baru kelar dapat serangan dari monster ikan, mereka malah menemukan jejak kaki aneh di atas tanah. Ukurannya sangat besar, 2 kali lipat dari ukuran manusia. Di sisi lain, si cowok yang kecapean ini tiba-tiba malah kejatuhan lendir. Karena penasaran, ia pun menoleh ke atas. Alangkah terkejutnya, di atas pohon ada sesosok makhluk yang tak bisa dijelaskan itu apa. Bentuknya seperti lintah, tapi ukurannya besar sekali. Makhluk itu terus melata naik ke atas pohon kelapa. Karena penasaran, seseorang hendak melemparnya. Tapi tiba-tiba ada benda aneh lainnya memakan makhluk itu. Makhluk itu dicaplok sama makhluk lainnya. Makhluk ini pun lebih aneh lagi. Warnanya merah, gerakannya sangat cepat. Sekalinya menyambar sesuatu, gak ada yang bisa selamat. Tapi kali ini makhluk itu gagal menyambar manusia. Ia malah melekat di pohon kelapa. Bentuknya sekilas mirip seperti lidah. Salah seorang merasa geram dan bermaksud ingin memotong lidah itu. Tapi lidah itu kemudian bergerak, membuat orang itu malah terjatuh. Angin kemudian berhembus kencang. Tanah itu seolah-olah bergetar, seperti ada
ada benda besar yang jatuh. Begitu melihat ke langit, ada bayangan hitam besar yang kemudian jatuh di antara pohon kelapa. Ini dia makhluknya, si kodok bangkong ukurannya raksasa. Bisa dibilang ini adalah kodok monster. Kodok ini sepertinya sangat girang. Ia bersuara sangat kencang, mungkin karena melihat ada banyak makanan di depannya. Kelima orang ini pun kemudian lari, tapi si kodok bangkong tidak akan membiarkan cemilannya kabur begitu saja. Si kodok bangkong berhasil menjulurkan lidahnya lalu menangkap seorang kakek-kakek. Wah, kasihan si kakek. Tapi kakek itu berlindung di antara pohon kelapa, terus ditolongin sama teman-temannya. Mereka semua saling tarik. Karena geram, abang ini nusuk lidah kodok pakai pisau. Lidah itu mengeluarkan cairan racun. Lalu salah seorang dari mereka nekat melemparkan bambu runcing, yang kemudian bambu itu tepat mengenai mata si kodok bangkong. Mereka segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, tapi si kodok bangkong gak nyerah. Dia langsung melompat tinggi melewati beberapa pohon, tapi apes, seekor ular monster malah mencaploknya. Kelima orang ini pun tercengang melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Akhirnya kodok itu pun tewas dilahap oleh si ular yang besarnya luar biasa. Usai menelan si kodok, si ular kaget melihat ada 5 ekor cemilan yang siap santap di depannya. Ular ini pun kegirangan dan langsung mengejar kelima orang itu untuk dijadikan makan siang lezatnya. Tapi ternyata menangkap 5 orang itu bukanlah hal yang mudah. Mereka semua pun pada jago kabur. Belum lagi celah-celah pohon yang sempit membuat ular kesulitan bergerak, bahkan sampai kepalanya terjepit. Supaya lebih mudah bergerak, si ular memutahkan kodok bangkong yang sebelumnya ia makan. Setelah itu, si ular mengejar seorang pemuda yang terpisah dari teman-temannya. Mereka pun terus berkejar-kejaran sampai akhirnya pemuda itu nyaris dicaplok sama si ular. Beruntungnya ia masih selamat. Kelakuan pemuda itu bikin si ular jadi muak. Ia kemudian mencari tempat lain untuk menemukan 4 cemilan lainnya yang saat ini bersembunyi di balik pohon kelapa. Tapi karena salah satu dari mereka terluka dan mengeluarkan aroma kodok, bahkan sempat pipis di celana, membuat ular itu semakin penasaran dan mendekatinya. Sebelum dicaplok si ular, pria ini menangis sambil bercerita tentang kehidupan sedihnya, istrinya, dan juga anak-anaknya. Ia minta belas kasihan supaya tidak dimakan, tapi ular nggak tahu bahasa manusia. Ia pun langsung mencaplok pria itu. Setelah itu, si ular mencari tempat cemilannya yang masih kabur. Lihat deh, wajah ular ini tampak bingung karena 4 cemilan sehatnya melompat dan bersembunyi di empang. Jadi begini ya kalau wajah ular sedang bingung karena tak menemukan keempat cemilannya. Ular besar ini pun kesel lalu pergi. Sementara itu keempat orang tadi masih setengah menyelam di dalam empang dengan menahan nafas agar pergerakannya tidak diketahui oleh si ular. Sementara itu beberapa orang yang masih tersisa di dalam gua ular hanya bisa pasrah. Lalu tiba-tiba mereka mendengar ada sesuatu yang datang. Mereka semua pun langsung berpura-pura mati lagi. Benar saja, seekor ular besar mulai menampakkan kepalanya. Ternyata ia kembali memuntahkan satu manusia yang baru saja ditelan. Lalu ular itu masuk ke dalam goa, berkeliling memeriksa telur-telurnya melewati orang-orang yang berpura-pura mati ini. Mereka semua sangat gemetar dan ketakutan. Tapi tiba-tiba ular ini menjerit dan menangis seperti ada sesuatu yang membuatnya kecewa. Ular itu kemudian keluar lagi dari goa. Baru saja ditinggal si induk ular, salah satu telur tampak bergoyang kembali. Lalu menetaslah seekor baby ular. Baru menetas saja ukurannya sudah sebesar ini dan langsung mau memakan manusia. Kali ini santapannya adalah seorang gadis kecil. Tapi gadis kecil ini sangat tenang, bahkan berusaha menjinakkan ular itu. Gadis ini meyakinkan bahwa ia tidak akan menyakiti si ular. Ia pun berhasil menyentuh ular itu. Lalu gadis kecil ini memanggil temannya seorang wanita dan mencoba mengajarinya untuk menjinakkan ular itu juga. Tetapi di sisi lain ada 3 orang yang sangat ribut ingin naik ke atas goa. Sialnya salah satu dari mereka malah jatuh. Mendengar keributan, baby ular itu mengamuk dan langsung mencaplok salah seorang dari mereka. Pria itu tak sempat mengelak. Tubuhnya pun kemudian dililit oleh si ular. Lilitan itu membuat tulang-tulangnya patah hingga akhirnya pria itu pun kehilangan nyawanya. Kenyang telah menelan satu orang, ular ini tertidur. Sementara si pria botak ini berhasil selamat sendirian. Dia meninggalkan teman-temannya. Sekarang teman-temannya hanya bisa pasrah dan berharap akan datangnya pertolongan. Mereka hanya sisa bertiga saja di dalam goa ular. Tapi tiba-tiba mereka mendengar telur-telur ular itu bergerak lagi seperti akan menetas. Sementara itu di tempat lain, seseorang menemukan benda aneh. Ini adalah bekas ular yang baru saja ganti kulit. Lalu tak lama kemudian, orang-orang ini mendengar suara aneh. Mereka pun langsung bersembunyi. Tempat mereka yang semula terang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hal itu dikarenakan ada seekor ular monster yang sangat besar melintas. Pria botak yang tadi keluar dari goa akhirnya bertemu dengan rekan-rekannya lagi. Mereka semua pun sangat kaget dan langsung bertanya di mana rekan lainnya. Paman botak ini bercerita bahwa semuanya sudah mati, tapi sebuah alat pendeteksi memberikan sinyal bahwa putrinya masih hidup. Bahkan mereka sempat berkomunikasi karena jaraknya tak jauh lagi. Karena sadar mereka dibohongi, si kakek pun jadi kesal. Patua botak ini melihat sebuah pesawat melintas yang akan memberikan pertolongan. Tapi tiba-tiba saat hendak mendarat, pesawat itu dicaplok ular. Pupuslah harapan si paman botak ini untuk selamat. Di saat itulah ia diserang sama si kakek tua. Mereka berdua kemudian berduel. Umur segini emang lagi lucu-lucunya. Si kakek baik malah berhasil dicekek sama si paman botak sampai kehabisan nafas. Sementara itu si paman ini terus berusaha mencari keberadaan putrinya. Tapi sial, telur yang menetas menghasilkan baby-baby ular yang sedang kelaparan. Lalu
itu, dua orang wanita ini hendak menjadi santapan bayi-bayi ular yang lapar. Tetapi karena berebut makanan, bayi-bayi ular itu saling berkelahi. Di saat itulah seorang paman ini menemukan keberadaan anaknya terperangkap di dalam goa. Paman itu langsung mengambil ranting panjang untuk menolong mereka. Namun bayi-bayi ular itu sudah kembali dan siap untuk berbagi makanan. Namun sang paman sudah berhasil menarik putrinya bersama temannya naik ke atas goa. Tapi semua tak berjalan lancar karena tiba-tiba di belakang paman ini sudah bertengger sang induk ular. Induk ular ini terlihat sangat marah sekali. Ketika ular ini hendak mencaplok si paman, temannya datang dan langsung melukai bagian tubuh si ular. Tampak induk ular besar itu sangat kesakitan. Tubuhnya terus menggeliat. Pria ini kemudian melihat sebuah jebakan. Dia kemudian berpikir untuk melepaskan tali jebakan itu. Begitu tali berhasil diputuskan, batu jebakan itu langsung jatuh menimpa tubuh ular hingga membuatnya tak berdaya. Sementara itu di dalam goa, kapten kapal yang waktu itu masih hidup mohon kepada si gadis kecil agar minta diselamatkan. Tetapi paman itu tidak bisa menarik 3 orang sekaligus. Akhirnya mereka harus merelakan sang kapten kapal ditelan oleh si anak-anak ular. Gadis kecil ini akhirnya selamat bersama dengan satu wanita lainnya. Tapi induk ular ini terlihat sangat marah dan mengamuk karena 5 orang stok makanannya berhasil kabur dari goa. Induk ular ini terus mengaum. Di sisi lain, paman botak ini kebingungan saat ia sedang mencari tempat yang aman. Tiba-tiba tersandung dan masuk lagi ke dalam goa ular. Kebetulan sekali bayi-bayi ular ini masih kelaparan. Akhirnya paman itu pun langsung dililit hingga kehabisan nafas dan meninggal, lalu dijadikan santapan. Kembali lagi kepada 5 orang ini berhasil keluar dari hutan, tapi terlihat induk ular itu masih mengejar mereka. Mereka akhirnya memutuskan berpisah dan mengatur strategi untuk menghadapi induk ular itu. Ketika ular monster itu keluar dari hutan, seorang pria langsung berlari untuk mengalihkan perhatian si ular. Pria itu langsung melompat menghindari mulut si ular besar. Setelah itu ia menggunakan kapaknya untuk membelah tubuh si ular dengan menggunakan sekuat tenaganya. Dengan lukanya yang lumayan parah, ular besar itu sangat kesakitan. Tiba-tiba tubuhnya lemas, kepalanya terjatuh, kemudian mengejar 2 orang yang terus berlari masuk ke dalam hutan. Mereka berdua ini sengaja memancing induk ular itu. Lalu mereka berdua bersembunyi di balik pohon karena ada sesuatu yang sedang mereka rencanakan. Seketika wajah ular monster ini kebingungan karena kedua cemilan sehatnya bersembunyi di balik pohon. Induk ular ini jadi kesal sendiri. Kemudian salah satu dari mereka menginjak ranting hingga patah. Hal itu membuat si induk ular kembali menemukan keberadaan mereka. Ketika ular ini hendak mencaplok pria itu, temannya langsung melemparkan batu dan memancing ular itu agar pergi mengikuti sumber suara. Tiba-tiba ular itu malah keluar dan berada di belakang si gadis kecil ini. Gadis kecil ini mencoba diam tak bergerak, tapi ia malah dilahap dan ditelan hidup-hidup. Ayahnya pun hanya bisa menangis karena tak bisa menyelamatkan putrinya. Usai melahap gadis itu, ular ini melihat ke arah paman yang wajahnya dipenuhi dengan amarah. Paman itu pun berniat ingin menghabisi nyawa si ular itu sendirian, tapi tentu saja tak berhasil. Paman itu malah terpelanting dan kini tubuhnya berada di dalam lingkaran si ular monster, dan ular monster ini pun siap untuk mencaploknya. Dengan mata merah yang penuh amarah, ular ini membuka mulutnya lebar-lebar. Ia tak sabar ingin menelan paman itu. Tapi tiba-tiba teman paman itu datang membawa obor. Perhatian si ular seketika berpindah kepada seorang pria yang membawa obor dengan api yang berkobar. Ternyata api itu menarik perhatian si ular. Perhatian ular ini berpindah sebelum ia mencaplok seorang pria di hadapannya. Hal itu karena ia melihat ada kobaran api yang dibawa oleh seseorang pria. Dengan cepat kobaran api itu mengalihkan perhatian si ular. Ketika api itu bergerak, si ular pun dengan cepat mengejar api itu. Pria ini membawa ular itu kembali masuk ke dalam hutan. Ular itu pun tak mau kehilangan jejak. Ia langsung mengejar pria itu masuk ke dalam hutan hingga sampailah di sebuah tempat di mana tempat itu banyak minyak mentah berhamburan. Pria ini lantas melemparkan obor hingga menyambar minyak itu dan seketika tempat itu terbakar. Induk ular itu juga asapnya mengepul hingga terlihat dari kejauhan. Tetapi tubuh ular yang terbakar ini masih bergerak dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Ular itu lantas keluar dari hutan dengan sekujur tubuhnya yang menganga dan mengepul, lalu tiba-tiba tewas tepat di hadapan paman ini. Begitu api di tubuh ular itu mulai padam, paman ini bergegas mengambil kapak milik temannya lalu memukuli mulut si ular. Paman ini berharap putrinya masih hidup. Lalu dibantu oleh ketiga rekannya, mereka membuka paksa mulut ular itu. Dan benar saja, gadis kecil itu masih terperangkap di rahang ular. Paman ini sangat berharap putrinya masih hidup. Ia menggunakan segenap kekuatannya untuk mengembalikan nafas putrinya. Akhirnya putrinya pun sadar kembali dan film pun selesai.